Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas sadonyo karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, dan memanfaatkan sadonyo nikmat yang Allah beri kepada yang inyo sukai. Alhamdulillah jualah sampai kajian tafsir kita di surah Al-Baqarah ayat 105. Alhamdulillah. Kemudian kita bersalawat, berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah juga kita kini lah masuk 8 Muharram. Berarti 9 Muharram. Yang berpuasa ini adalah hari Tasu'a. Mungkin yang belum sahur mungkin silahkan berniat kini puasa Tasu'a namanya. 9, 10. Atau kalau tidak kini besok 10 sabale. Pahala Asyura besok. Asyura itu pahalanya menggugurkan dosa setahun yang lalu. Jadi yang puasa kini alhamdulillah lanjutkan sampai besok. Jadi yang walun silahkan berniat, atau yang niat besok saja sama hari besok Kamis sama Jumat silahkan. Kita cari Al-Quran. Ma yawaddu, ma tiadalah, tidaklah, yawaddu, wadda yawaddu, mawaddah, uddan mawaddah. Jadi tidak suka, tidak senang, tidak ingin. Jadi hubbun la yuhibbu wa tamanna, tidak suka dan tidak beringin juga, berkeinginan. Jadi wadda itu artinya tidak suka, tidak ingin, tidak mau lah. Ma yawaddu alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, mereka ingkar, min ahlil kitab, min dari ahli kitab, dari ahlul kitab yang Allah turunkan kitab kepadanya. Jadi orang-orang kafir dari ahlul kitab itu tidak suka, tidak ingin. Walal musyrikina, dua dan la, tidak juga al musyrikina, tidak juga orang-orang yang musyrik. Jadi orang kafir dari ahlul kitab, berarti dari ahlul kitab juga ada orang-orang yang beriman. Ada orang yang elok. Itu orang yang kafirnya. Orang yang Allah kasih Taurat, Allah kasih Injil, di antara mereka ada yang kafir. Nah, orang-orang yang kafir dari mereka, ma yawaddu, tidak suka, tidak ingin, dan orang-orang musyrik juga tidak ingin. Berarti ada dua kelompok. Ayyunazzala, diturunkan, nazzala yunazzilu, yunazzalu, diturunkan, alaikum, ala ataskum kalian, min khairin, min dari khairin, kebaikan, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Wallahu, dan Allah, yakhtassu, menkhususkan,
bi rahmatihi, dengan rahmatnya, may yasha, siapa yang ia kehendaki. Artinya Allah memberi privilege, kekhususan. Wallahu, dan Allah, dzu, memiliki. Jadi dzu itu artinya memiliki, al-fadli, keutamaan, karunia, al-azim, yang maha agung, yang amat besar. Kita cek tafsirnya surah Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi, ma yawaddu ma yatamanna. Jadi yawaddu itu artinya suka, mawaddah. Mawaddah itu artinya suka, sayang. Makanya mawaddah wa rahmah, suka. Kalau rahmah itulah sayang. Kadang suka kok sebab ada kelebihan yang kita temukan, suka. Kalau rahmah, makanya cintanya anak muda itu mawaddah baru. Kalau yang tua-tua kan tak ada cinta karena tak wajah lah itu. Karena hal yang lain lah. Bahkan dengan kekurangannya sayang. Itulah sampai di rahmah. Bahkan tidak dibalas pun tetap disayangi. Tuh sayang Allah tuh, Allah tidak ingin nyusayang kawak, bukan berarti awak ingin Allah ingin awak sayang kayaknya enggak. Itu rahmah. Tapi kalau mawaddah itu cintanya karena berbalas. Ada keinginan suka, itu mawaddah. Nah, orang-orang kafir ingin, mau, cinta, suka, ma yawaddu, jadi tidak suka. Jadi orang-orang kafir dari ahlul kitab, orang-orang musyrik juga, berarti orang-orang kafir dari ahlul kitab tidak suka, orang musyrik tidak suka, ayyunazzala, diturunkan kepada kalian, min khairin, dari kebaikan, min rabbikum. Jadi orang-orang akan ada orang-orang yang tidak suka kita mendapatkan kebaikan. Kalau siko dijelaskan oleh Allah, orang ahlul kitab yang kafirnya dan orang-orang musyrik. Mungkin di kajian sebelumnya atau 3 hari yang lalu ada tersinggung tentang itu, bahwa kenapa orang ahlul kitab tidak suka kita mendapatkan kebaikan, ada turun nabi. Sebab apa? Dulu mereka keturunan dari Syam dan keturunan Nabi Ishak. Yakub, kan Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Nah, keturunan Nabi Ishak itu para nabi-nabi sebenarnya, sampai ke Nabi Isa. Nabi Ismail itu ke Nabi Muhammad. Jadi awalnya kinilah kelompok ini jadi nabi kan. Kini berubah ke kelompok lain. Jadi tidak suka. Kenapa ahlul kitab inginnya dari kelompok ini yang jadi nabi? Ternyata yang jadi nabi dari orang Arab, dari keturunan Arab. Walaupun sama nenek moyang dia, sama jualnya ke Nabi Ibrahim juga, tapi ini tidak suka. Jadi itu diantara. Berarti ini atas dasar iri saja, iri dengki saja. Sehingga mencela. Jadi posisinya, awak posisi di mana? Posisi orang yang iri kah atau orang yang diirikan oleh orang lain? Posisinya itu saja. Kalau kita merasa tidak senang orang mendapatkan karunia, berarti kita di posisinya orang yang ahlul kitab kah? Mencela orang dapat rezeki itu, kok dapat hilang capek rezeki itu dia, berarti bermasalahnya dia awak. Tapi ketika orang memperlakukan awak model tu, tidak senangnya awak dapat karunia, itu berarti posisinya posisi yang diirikan oleh orang lain. Dan orang beriman, orang kafir itu tidak suka terhadap orang beriman. Apalagi orang musyrik. Orang musyrik banyak irinya kepada orang beriman. Pertama, dia nak menyembah patung lah dah. Orang beriman kan nak menyembah patung. Bisnis mereka nyembah berhala, membuat patung, mulai dari nak kunci nang ketik sampai nang ngadangan. Katikolah pindah ajarannya untuk beriman kepada Allah, tentu nak laku, nak laris lah dah. Secara ekonomi bermasalah. Gara-gara tiba Muhammad ku ajaran baru, nak laku patung lagi kira model tu lah. Awalnya orang itu orang musyrik tidak suka.
macam-macam ritual-ritual ketika datang agama Allah ndak laku ajarannya lah. Dan pemimpin-pemimpinnya nak didengar lah. Kenapa? Nabi lah tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ndak suka. Kapan perlu min khairin, dari kebaikan. Nah, dijelaskan khairin itu adalah berupa Al-Qur'an, an-nubuwah. Allah turunkan nabi. Itu adalah karunia Allah. Allah turunkan Al-Qur'an. Itu kebaikan dari Allah, min rabbikum. Nah, orang-orang kafir tidak suka itu. Jadi iri. Kalau iri pasti akan ada keinginan untuk habisnya. Berita terbaru tentang Afghanistan ikut Taliban. Tapi kita tidak tahu apakah itu betul atau rekayasa misalnya, atau ada politik di balik itu. Makanya kita sebagai umat Islam jangan terlalu capek lah kemenangan lo Islam. Nah, apakah itu ada politik tertentu kan tidak tahu. Kini yang terjadi di dunia kadang susah, Pak. Bentuk-bentuknya lah ya untuk menangan awak kira dulu agenda lain di balik itu. Wallahu a'lam. Kita berdoa yang terbaik saja. Nah, yang jelek orang kafir selamanya ma yawaddu. Kalau dicari kajian bahasanya yawaddu tu katanya kata fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari maka dari sekarang sampai yang akan datang, present tense. Jadi kalimatnya present. Kalau present berlaku taruh gitu. Selama masih ada Al-Quran, dunia tak kembang, dan orang yang tak suka ke Islam tu akan ada taruh. Kalau Muhammad Nasir ngecek dulu, boleh jadi mungkin Islam akan habis di Indonesia, tapi tidak akan habis di dunia. Semua bisa jadi di kampung awak kau bisa hilang sihir, tapi nemu sihir di dunia akan tetap ada. Sebab apa? Ya setan masih ada. Mungkin di kampung awak enggak, tapi di kampung lain enggak tahu. Model itu kebaikan bisa jadi habis kebaikan di kampung awak, tapi di tempat lain, malunya di Eropa orang masuk Islam mono-mono kan. Bisa jadi awak di negara awak, di kampung awak semakin terkikis misalnya, tapi Islam akan tetap ada. Dan itu dijelaskan dengan lafaz yawaddu ma yawaddu. Tidak akan pernah suka, dia tidak akan suka orang-orang kafir, orang-orang yang min ahlil kitab. Jadi orang yang ingkar dari ahlul kitab berarti ahlul kitab ada yang baik, ada. Tapi ketika Al-Quran sudah ada, kan ahlul kitab tu yang pernah Allah turunkan. Itu dulu kajian dulu sempat hangat, doktor baru promosi doktor dijelaskan bahwa boleh tidur dengan berhubungan dengan milkul yamin. Milkul yamin itu model pembantu yang di dalam awak, dalam tanggungan inyo, dalam tanggungan awak itu. Kayak budak kan kini nak ada budak itu. Jadi itu sempat heboh ketika Al-Quran sudah turun, maka sadonyo ahlul kitab harus beriman kepada Al-Quran. Jadi tidak dibiarkan, tidak ada boleh hadonya lah. Kalau masih hadonya berarti jalan beriman kepada Al-Quran. Nah, itu kisahnya adalah orang-orang yang masih tidak beriman kepada Al-Quran, masih beriman kepada kitab sebelumnya. Ada orang-orang yang ingkarnya, berarti orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Walal musyrikin, dan orang-orang musyrik dulu, apalagi orang-orang musyrik Quraisy, ma yawaddu, tidak akan senang dia, tidak akan suka orang-orang beriman memperoleh kebaikan. Mir rabbikum, padahal cuma dari Tuhan kalian. Kita mendapat kebaikan karena kita beramal dari Tuhan awalnya. Tapi ini yang iri. Kan kalau secara logika kan tidak masuk tuh. Misalnya kehidupan awak, kalau kita amalan di kehidupan sehari-hari, yang bakarajo awak, yang dapat biti awak dari karajo awak. Kalau misalnya dapat mau usaha, berkreasi, berinovasi, yang dapat
penghargaan kan dapat karena kerajaan, tapi orang tuh aku irinya kawa gitu. Kan ndak ada pengaruh kainyo gitu mah. Cuman inyo merasa taimpi gelombang kejar betul. Karena inyo merasa kehadiran awak ancaman baginya, padahal ndak ada wae bersinggungan awak. Apa masalahnya? Kita mendapatkan kebaikan mir rabbikum dari Tuhan awak, tapi inyo yang namanya iri, orang-orang yang kafir akan terus iri. Berarti di mana posisi awak? Di posisi orang yang diirikan, didengki orang, atau orang yang dengki. Pokoknya pastikan kita nak menjadi orang yang iri. Ceknya di situ. Ketika orang mendapatkan kenikmatan, kita ikut senang tak? Ketika orang mendapatkan kesusahan, kita ikut susah aja. Kalau tabalik itu bermasalah. Mendapat susah orang senang, saya lah. Ketika saya lah, itulah. Berarti berbahaya tuh, bermasalah. Tapi kalau orang mendapatkan kebahagiaan, kita pun ikut senang. Alhamdulillah, mendengar saya ikut senang loh. Berarti benar sehat jiwa waktu. Kalau enggak, hati-hati. Itu penyakit jiwa, penyakit hati. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Qala Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib berkata, yakhtassu bi rahmatihi ay bi nubuwwatihi khassa bi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Menurut Ali bin Abi Talib, Allah mengkhususkan rahmatnya. Allahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah memberi privilege, kekhususan sesuatu kepada yang ia kehendaki. Jadi Allah pilih Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, itu hak Allah. Jadi berarti ketika orang mendapatkan suatu kebaikan, itu atas kehendak Allah. Ya usaha awak kan sebagai ikhtiar saja. Baru banyak yang sama-sama ikhtiar tapi tidak diagih Allah. Jadi Allah mengkhususkan kebaikan itu, kalau kajiannya ayat kod secara tekstual, kepada Nabi Muhammad SAW. Ya mereka inginnya dari kaum mereka Nabi, enggak, insya Allah enggak harus hierarki. Ya walaupun hierarkinya jauh ke Nabi Ismail, tapi tetap mayyasha, siapa yang Allah inginkan. Berarti banyak ayat-ayat yang lain Allah bagi rezeki bagi siapa yang dia mau. Berarti yang paling penting kita harus memastikan diri menjadi orang yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan. Allah berilah aku di antara orang-orang yang engkau kehendaki mendapatkan kebaikan. Di antaranya may yufaqihuhu fiddin. Siapa yang may yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fiddin. Siapa yang Allah inginkan mendapatkan kebaikan, Allah berikan fasilitas atau peluang kesempatan untuk mendalami agama. Jadi Allah ingin, siapa yang Allah inginkan saja. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia. Jadi semua karunia punya Allah, semua nikmat punya Allah. Kalau punya Allah, azim, amat agung, amat besar, amat mulia, memuliakan. Kalau begitu tinggal minta ke Allah. Kalau Allah yang punya saudanya, Allah yang kehendaki, apapun dosa, kalau Allah nak berkehendak, kalau Allah nak memberi karunia-Nya, itu dah dapat. Makanya lillahi ta'ala itu di sini. Kita sholat lillahi ta'ala, kita mengaji pagi setiap subuh kok. Kalau lillahi ta'ala kan karena Allah. Allah yang memberi ilmu, Allah yang menguatkan di hati, Allah yang menginginkan awak mengamalkannya, paham awak, bisa awak hafal. Itu Allah yang magiah. Jadi yang awak lakukan Allah saja. Tapi kalau kita mengharapkan kita lah lillahi ta'ala tu orang muhlak awak, tu gadang mana permintaan awak. Sebab apa? Orang-orang yang kafir tetap tidak akan suka dia. Orang-orang musyrik tidak akan suka ketika kita mendapatkan karunia dari Allah. Apalagi Al-Quran. Berarti bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang Allah beri karunia yang agung. Apa tuh? Nabi Muhammad, Al-Quran. Itu tidak bisa dirasakan oleh umat-umat terdahulu.
kita diutus oleh Allah di nabi-nabi yang terbaik, sayyidul mursalin, asyraful anbiya, penghulunya para nabi, rasul-rasul yang paling rasul banyak, yang paling mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan laulaka sekiranya tidak karena engkau Muhammad, ma khuliqatis samawati wal ard, atau ma khalaqtus samawati wal ard, tidak aku ciptakan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi tidak Allah ciptakan kalau bukan karena Nabi Muhammad. Makanya Nabi Adam ketika minta ampun kepada Allah bertawasul dengan Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha, asyhadu annaka Muhammad, asyhadu annaka la ilaha illallah, la ilaha illa anta, wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasul. Jadi ketika dicaliak di pilar-pilar surga ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok tahu engkau? Aku caliak di kasih Allah ke Nabi Muhammad, ke Nabi Adam. Kok engkau tahu? Aku melihat ada tulisannya di pilar surga. Jadilah ada memang desainnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di bersyahadat itu Allah memang sudah mendesain nabi terakhir Nabi Muhammad, dan kita dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Akan bersyukur yang tidak diperoleh oleh umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi-Nabi sebelumnya. Mungkin kalau mungkin Nabi Nuh pun kaumnya ingin jadi umat Nabi Muhammad, karena yang paling banyak besok umat Nabi Muhammad. Yang dapat fasilitas besok minum telaga Al-Kausar umat Nabi Muhammad. Yang amalannya 10 kali lipat minimal, itu kan minimal kan. Umat terdahulu beribadah cik itu pahalanya. Makanya umurnya panjang kan. Tapi umat Nabi Muhammad pendek, tapi pahalanya mengalahkan umat-umat yang dulu yang panjang usianya. Tambah lo beko ada Lailatul Qadar, kalau puasa gitu, puasa kini je besok itu kan pahala mahapis setahun yang belakangan. Padahal puasa sehari cuma. Nah, dan beruntung, bersyukur, alhamdulillah kita bagian dari umat Nabi Muhammad, dan punya konsekuensi. Orang yang mendapatkan nikmat yang banyak punya konsekuensi. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin. Tak suka orang-orang kafir tidak akan suka. Orang-orang musyrik tidak akan suka. Tata cara beribadah, bobek cara syariah. Terus tahu ada orang yang sudah aktif berbuat syirik cara berubah di tagahan dewa. Tu tersinggung kan. Ko ya pariyu nasi wago. Tapi itulah orang-orang yang musyrik tidak akan suka ketika kita mengamalkan kebaikan. Dan bahkan ketika diberi oleh Allah, diturunkan kebaikan itu untuk awak, padahal kita berkarajo atas usaha sendiri, nan magih hendak linyo dah. Yang magih Allah, tapi mereka tetap tidak suka. Jadi iri dengki tak akan pernah henti. Selamunya kan tak suka kawan. Jadi jangan fokus kepada orang tak iri kawan. Karena itulah pakaiannya. Jadi fokus berbuat kebaikan. Orang iri itu ada resiko kebaikan. Karena posisi awak di orang yang diirikan orang lain. Berbeda jawab yang iri ke orang lain. Di mana posisi awak? Tinggal memilih. Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Allah akan memberi siapa saja yang Ia kehendaki, Ia akan khususkan rahmatnya. Bagi umat beriman, umat Nabi Muhammad, kau rahmat khusus. Pahalanya berlipat ganda, usia walaupun pendek, ada Lailatul Qadar, ada kebaikan-kebaikan yang lain. Itu Allah khususkan bagi yang Ia kehendaki. Maka kita dikehendaki oleh Allah, kun fayakun. Mudah bagi Allah. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang amat banyak. Jadi kalau amat banyak, amat besar, amat mulia, kalau meminta jangan tanggung-tanggung, minta yang banyak. Jadi kalau minta, ya Allah tuan-tuan hafal di anak ambo Al-Quran, kan biasa tu ya. Ya Allah tuan-tuan sekomplek anak-anaknya hafal Quran. Kan beda. Ya Allah tuan-tuan bisa anak kuliah, membiayai kuliah anak. Itu kan biasa tu.
Ya Allah, hendak kuliah anak-anak ambo je Allah, tapi anak di samping rumah, belakang rumah sekomplek kau. Kan berbeda lah. Ya kau minta saja, kenapa minta hanya sedikit? Semoga nasa ini bermanfaat. Ingat, orang-orang yang kafir dari ahlul kitab, orang-orang musyrik tidak akan suka ketika Allah memberikan, ketika kita mendapatkan kebaikan yang datang dari Allah. Dan Allah itu memberikan kepada yang ia kehendaki nikmat-nikmat khusus, dan Allah memiliki karunia yang agung dan mulia. Di akhir kajian tafsir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibaduka nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ya Allah, Allahumma ighfir lahum warhamhum, ampuni seluruh dosa mereka, rahmati mereka, ya Allah. Tempatkan kami dan mereka nanti di surga firdausmu. Bagi orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, panjangkan usia mereka dalam kebaikan, sehatkan mereka, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma afina fi jasadina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina fi sam'ina, la ilaha illa anta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aghnina bihalalika an haramika waqfina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.